5 tempat yang ada pada tubuh manusia, yang ketika seseorang berpuasa melaksanakan puasa Ramadan, maka manusia tersebut telah berjihad pada 5 tempat tersebut. Apa yang terdapat pada 5 tempat tersebut? Yang pertama terdapat adalah sifatul hasanah. Yang kedua terdapat adalah sifatul sayyi'ah. Jadi ada sifat baik dan ada sifat buruk. Maka yang diperangi oleh seseorang ketika seseorang berpuasa Ramadan adalah sifat-sifat buruk yang ada pada diri seseorang. Sehingga ketika selesai melaksanakan puasa Ramadan, kita mendapat titel yaitu la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dalam melaksanakan Ramadan ini sifatus sayyi'ah yang ada pada diri kita, yang terletak pada 5 tempat di dalam tubuh kita, tidak mampu kita perangi, maka titel muttaqin itu tidak akan pernah kita dapatkan. Inilah hakikat daripada berpuasa. Selain menjaga segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa, menjaga segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, juga untuk menimbulkan, membangkitkan sifatul hasanah dan menenggelamkan sifatul sayyi'ah. Baiklah, kita akan mengenal 5 tempat. Yang pertama namanya adalah qalbun. Qalbun berada di bawah dada sebelah kiri. Namanya qalbun. Kemudian sebelah kanan di bawah dada sebelah kanan namanya ruh. Kemudian di atas dada kiri namanya sir. Di atas dada kanan namanya khafi. Dan di antara dua dada di tengah ini namanya akhfa. Jadi 5 tempat yang ada pada diri seseorang, yang berada pada seluruh makhluk, seluruh manusia, itu memiliki 5 tempat. Makanya tazkiyatun nufus, tarbiyatul qulub, tarbiyatun nafsi, pendidikan yang didapatkan di dalam tarikat, pendidikan yang didapatkan di dalam suluk adalah ke-5 tempat ini, seluruh sifat-sifat sayyi'ah, sifat-sifat buruk yang ada pada 5 tempat ini adalah ditenggelamkan. Ketika sifat buruk ini tenggelam, maka lahirlah sifat-sifat hasanah yang ada pada 5 tempat ini. Makanya penting, selain kita menuntut ilmu zahir, maka ilmu batin pun perlu kita tuntut agar kita mengenal diri kita. Sehingga sifat-sifat sayyi'ah yang ada pada diri kita ini mampu kita pendamkan, mampu kita hancurkan, mampu kita hilangkan. Karena inilah penyakit yang sangat berbahaya. Apabila penyakit sifatus sayyi'ah masih berada pada diri kita, maka ditakutkan semua amalan-amalan yang kita lakukan akan hangus terbakar, ludes, tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita perkenalkan tempat yang pertama, yaitu qalbun, hati. Di dalam qalbun ini ada 2 sifat. Ada sifatul hasanah, ada sifatul sayyi'ah. Ada sifat baik di dalam qalbun dan ada sifat buruk. Sifat buruk yang ada dalam qalbun itu adalah nafsu. Seseorang mempunyai nafsu amarah. Seseorang memiliki keinginan yang melampaui batas. Maka tempat bisikannya di sini, di qalbun. Iblis bersemayam di qalbun. Hubbud dunya berada di qalbun. Syaitan ini adalah satu sifat yang sangat buruk yang dibangsakan kepada syaitaniyah, maka berada di qalbun. Nafsu
iblis, hubbud dunya dan syaitan berada di qalbun. Maka tundukkanlah sifat-sifat buruk ini. Sehingga apabila sifat buruk telah mampu ditundukkan di dalam kalbun, maka dalam kalbun tersebut akan terpancar cahaya iman, akan terpancar cahaya Islam, akan terpancar cahaya tauhid, akan terpancar cahaya ma'rifah dan malaikat. Dengan catatan tundukkanlah. Apabila sifatu sayyi'ah yang berada di kalbun tidak ditundukkan, maka dia akan menundukkan sifatul hasanah yang ada pada diri seseorang. Potensi buruk yang ada dalam kalbun ditundukkan, maka manusia itu akan menampakkan potensi yang baik. Ini yang pertama, tempat yang harus kita tundukkan dalam diri kita. Seseorang yang mempunyai nafsu yang sangat besar, seseorang yang kadang-kadang berperangai seperti iblis, seseorang yang cinta dunia, seseorang yang memiliki sifat syaitaniyah, maka tempatnya di sini adalah di qalbun. Yang kedua, ruh berada di sebelah kanan, di bawah dada kanan. Ruh. Apa sifat buruk yang berada pada ruh tersebut? Dua, yaitu loba dan kikir. Kita tidak pernah merasa cukup. Sudah mendapatkan satu bagian, ingin mendapatkan bagian-bagian yang lain. Padahal orang lain belum terbagi. Ini di sini tempatnya, di ruh. Kikir. Tidak mau berderma, tidak mau bersedekah. Takut hartanya hilang, takut hartanya habis. Sehingga tidak mau menginfakkan hartanya kepada orang lain. Di sini tempatnya. Maka tundukkanlah sifat-sifat loba dan sifat kikir yang ada pada ruh. Ketika potensi keburukan telah hilang dalam ruh, maka muncullah yaitu qanaah, merasa cukup. Walaupun sedikit yang kita dapatkan merasa cukup, qanaah. Qanaah itu merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita telah mencari yang halal, sedikit kita dapatkan yang halal, tidak pernah tergores dalam pikiran kita untuk merenggut, mengambil sesuatu yang haram. Ini sifat qanaah berada pada ruh. Kemudian tempat yang ketiga yang berada pada tubuh manusia, yaitu dinamakan dengan sir, di atas dada sebelah kiri. Pada tempat sir ini juga ada dua sifat, yaitu sifatul hasanah dan sifatul sayyi'ah. Dendam. Dendam di sinilah tempatnya. Seseorang tidak bisa melupakan masa lalu. Seseorang yang tidak pernah dapat melupakan sesuatu kejadian yang sangat menyakitkan, sehingga ingin rasanya membalas kembali. Di sini tempatnya. Di sir, dendam. Potensi keburuk yang ada pada sir, maka pendamkan sehingga akan muncul, yaitu sifat pemurah, sifat pengasih, sifat penyayang. Orang yang sayang, orang yang mengasihani, orang yang pemurah, maka sifat tersebut berada pada sir. Ketika potensi buruk dendam itu hilang, maka akan naiklah potensi baik, yaitu pemurah, pengasih, dan penyayang. Tempat yang keempat yang berada pada tubuh manusia adalah di atas dada sebelah kanan yang namanya dengan khafi. Potensi apa yang terdapat pada khafi? Juga sama, dua potensi. Potensi baik dan potensi buruk. Potensi baik yang ada pada khafi adalah syukur dan sabar. Seseorang ingin sifat sabar, sifat syukurnya muncul, maka dia harus menundukkan dengki. Menundukkan sifat munafik yang ada pada khafi. Dengki. Melihat orang lain senang, kita menjadi susah. Melihat orang lain susah, kita menjadi senang. Tiada kepekaan sosial pada diri kita.
mengukur segala sesuatu sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini di sini tempatnya, di khafi, yaitu dengki dan munafik. Maka caranya adalah membunuh, meredam sifat dengki dan munafik, sehingga sifat syukur dan sabar akan timbul. Yang kelima, yang terakhir yang berada pada tubuh manusia, yaitu namanya akhfa. Di dalam akhfa ini ada potensi baik, ada potensi buruk. Ada sifatul hasanah, ada sifatul sayyi'ah. Apa sifatul sayyi'ahnya? Riya, takabur, ujub, tama. Ini sifat buruk yang berada pada akhfa. Seseorang melakukan suatu kegiatan, suatu ibadah bertujuan memperlihatkan kepada orang lain, riya. Takabur, seolah-olah kitalah yang paling hebat, kita yang paling ini, paling itu. Ujub, merasa heran atas apa yang telah kita lakukan. Tama, tidak pernah merasa cukup. Di sini tempatnya, di akhfa. Ketika sifatul sayyi'ah dibunuh, ketika sifatul sayyi'ah dipendam, maka akan lahir sifat ikhlas dan sifat tadarru' dan sifat khudu', merendahkan diri, ikhlas atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan sadar diri. Oleh karena demikian, setiap kita, apakah kita orang alim, apakah kita orang awam, apakah kita orang jahil, apakah kita si abid, maka di dalam tubuh kita ada 5 tempat. Yang kelima tempat tersebut dihuni oleh sifat baik dan dihuni oleh sifat buruk. Untuk meredam sifat buruk yang berada pada tubuh kita ini, pada 5 tempat ini, zikrullah, bertarikat, berzikir, menjadi si saleh yang senantiasa mencari bagaimana untuk menundukkan sifat-sifat batiniyah ini yang buruk. Maka kita butuh mursyid sebagai pembimbing. Kesempurnaannya adalah ketika sifat buruk ini mampu kita tundukkan, maka kita akan mengenal diri kita sebagai abdun zalil, hamba yang begitu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mengakui yang bahwa wa anta rabbun aziz, engkaulah Allah Subhanahu wa taala yang maha megah, yang maha mulia. Kita tidak akan pernah nampak baik, kita tidak akan pernah nampak mulia andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menutup aib yang ada pada diri kita. Maka bersyukurlah. Oleh karena itu, jadilah orang yang senantiasa menundukkan sifatu sayyi'ah yang ada pada 5 tempat ini. Untuk lebih mantapkan, maka datanglah kepada mursyid. Datanglah kepada mursyid. Mintalah kepada mereka untuk membimbing kita, sehingga batin kita tidak kosong, sehingga batin kita terisi. Dan inilah hakikatnya kita